Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa Cahaya Batin, ketemu lagi dengan Cak Monyong. Nah, dalam pembahasan kita saat ini tetap di dalam pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara untuk menuju Indonesia Jaya Sakti. Hari ini ketemu dengan narasumber yang cukup luar biasa. Ada Mas Nohan, ada Mas Rakil. Rokil apa Rakil? Rokil. Rokil. Ya. Nah, dua-duanya adalah kebangsaan Madura, bangsa dari Wangsa Arya Wiraraja. Satunya dari Sampang. Sampang. Mas Nohan? Bangkalan. Bangkalan. Dan sekarang berdomisili di Surabaya. Orang Madura memiliki pemahaman terhadap aksara Jawa, bacaannya Hanacaraka. Sama saja Hanacaraka, di dalam aksara tua kita adalah aksara Jawa. Kita akan membahas aksara ke-18, yaitu Bo Bayu Sejati Kang Andalani, menyelaraskan diri pada gerak alam. Nah, ini aksara ke-18. Nah, bagaimana hurufnya? Saya akan coba tuliskan. Kurang terang atau bagaimana? Nah, kita akan coba, akan agak gelap karena lightingnya luar biasa. Baik pemirsa, ini adalah aksara ke-18. Kita tulis. Mas Rogil, sampean ngerti aksara Jawa bagi? Engki. Nah, ngerti. Nomor-nomor aksara Jawa ngerti? Cara nulis bisa? Tak bisa, iya kamu nggak bisa, tak bisa. Mas Rokil, ini adalah bagian dari representasi masyarakat yang kenapa saya membahasnya kepada orang yang sederhana, ada di grassroots, yang jujur, yang paham betul bahwa kita harus jujur untuk melihat ini bahwa kita sudah memang banyak yang sudah melupakan aksara Jawa ini. Nohan saja yang umur 19 tadi menyampaikan sudah banyak yang tidak tahu, Pak. Apalagi yang tua-tua juga tidak mengajarkan kepada yang muda. Oke, ini aksara yang ke-18. Kita tulis biasanya 18. Angkanya begini Mas Rokil. Ini terkendut-kendut ini. 18 ya. Mohon maaf, ini harus agak tebel 8. Ini adalah angka huruf aksara ke-18. Di dalam aksara 20 aksara Jawa yang berarti artinya adalah Bayu Sejati Kang Andalani, menyelaraskan diri pada gerak alam. Nah, ngomong-ngomong sedikit Mas Rakil, kemarin kita di Surabaya sampai ke Malang, Blitar, itu ada gempa bumi. Nah, menurut sampean apa ya sebenarnya? Apakah itu tanda alam? Apakah itu peringatan atau apa? Nanti setelah sampean bisa ke Mas Noah. Apakah itu ujian atau apa menurut sampean? Kenapa kita tidak selaras dengan gerak alam dan kenapa kita tidak memahami alam sedang memberikan sesuatu gambaran kepada kita? Monggo Mas Rokil. Ya mungkin itu sebatas peringatan karena manusianya lupa mungkin. Gitu ya. Iya. Lupa kepada apa? Kepada Sang Yang Pencipta. Oh begitu. Nah, apakah sampean juga dalam setiap hari ingat kepada Sang Pencipta? Sering lupa. Nah, sering lupa. Nah, itulah pemirsa, mari kita sama-sama menyadari bahwa mungkin saya secara pribadi kadang-kadang masih sekian detik, sekian jam, bahkan karena sibuk dengan pekerjaan, kita lupa dengan Sang Maha Kuasa, pencipta kita dalam setiap harinya. Bukan karena kita sering menyebutnya, tapi kita harus juga mengenali tentang apa dalam kehadirannya setiap hari. Kan begitu Mas Rokil ya? Iya. Harusnya Sang Pencipta hadir di dalam diri kita. Bagaimana Mas Rokil? Untuk menghadirkan apa Sang Pencipta menjadi pembimbing kita bagaimana? Ya setiap
gerakan nafas itu harus ada sang pencipta, harus ada ingatan dah. Ya tapi namanya banyak apa ya, sering lupa dah. Sering lupa kepada sang Maha Cipta. Harusnya di dalam setiap gerak hidup dan nafas kita harus ada sang pencipta. Luar biasa ya. Jadi saudara kita Mas Ragil ini dari Madura sudah mengamanatkan dan mengisyaratkan bagaimana nafas kita, gerak tubuh kita selalu ada sang pencipta dalam diri kita. Saya boleh pinjam mic-nya, saya berikan ke Mas Nohan. Mas Nohan, kalau tadi kembali kepada sebelum ada gempa, kita juga pernah mendengar sebuah dentuman suara keras yang kita beberapa hari saya dengan Mas Nohan bingung dengan suara itu. Kenapa kok muncul di daerah Malang Selatan atau Malang atau di Blitar, bahkan sampai ke Surabaya berkali-kali. Lalu sampai kemarin setelah dari NTT, sekarang sudah ada di Jawa Timur. Menurut Mas Nohan itu ada apa sebenarnya? Ya sama seperti pendapat dari Pak Ragil ya. Iya. Ya itu sedikit peringatan mungkin. Karena ya kita itu manusia yang lahaula, nggak punya kekuatan dan ya sering melupakan. Jadi sama yang Maha Kuasa ini sedikit diberi peringatan bahwa ini loh, kamu nggak bisa apa-apa dan kamu selalu lupa dengan aku gitu maksudnya. Jadi sedikit peringatan mungkin. Ini langsung menurut Mas Nohan sebagai milenial dari langsung Allah yang mengingatkan atau leluhur yang memberikan peringatan? Kalau menurut saya itu leluhur, Pak. Nah, gimana menjelaskannya biar lebih anak-anak muda milenial bisa belajar dari Mas Nohan? Bagaimana penjelasan secara konkret bahwa ini adalah bagian dari titah yang harus kita pahami secara bersama-sama? Monggo. Ya, karena kan dari dulu tanah Jawa itu kan ada yang mengayomi, Pak. Ada yang bahasa Indonesianya itu mungkin melindungi. Dan itu kita sering menyepelekan leluhur itu ya. Seiring berkembangnya zaman, ya sering dilupakan bahwa itu ya budaya lama lah. Sering dilupakan, sudah nggak pakai budaya yang menurut saya itu ya penting, harusnya harus dijaga terus. Karena kalau bahasa Jawa itu ngajeni, Pak Dobe. Karena sudah ya mungkin ya di daerah pegunungan sudah diberi tanah yang subur, yang di pantai-pantai mungkin diberi ikan-ikan yang ya mungkin bisa membantu ekonomi lah. Dan kita tuh melupakan bahwa ya memang leluhur yang membantu semua itu, Pak Dope, yang di alam itu. Jadi ya sedikit sentilan lah dari leluhur untuk bahwa kamu itu ya gak bisa apa-apa mungkin. Kamu kok melupakan ya saya yang menjaga lah. Karena kan ceritanya memang begitu, Pak Dope. Leluhur yang selalu menjaga, leluhur yang selalu mengayomi lah. Karena itu. Luar biasa pemirsa Cahaya Batin, Nohan yang milenial, Mas Ragil sebagai spiritual yang sama-sama berjalan dalam ruang spiritual Jawa yang ini Maduranyel ini tapi masih seperti Nohan, Maduranyel muda milenial mengingatkan kepada kita tanpa harus saya mendirect dalam diskusi kita. Milenial muda ini memahami bahwa leluhur itu harus kita ajeni, leluhur kita harus ingat-ingat kembali, karena leluhur inilah yang menjaga tanah kadewatan Nusantara. Nah, luar biasa. Ini peristiwa ini terjadi di 2021, pemirsa. Peristiwa yang tidak pernah berhenti, terus menjadi peringatan berkali-kali kepada kita. Nah, dalam pembahasan kita bahwa selaras dengan menyelaraskan diri pada gerak alam, alam sekarang bergerak begitu dinamis dalam bentuk longsor, dalam bentuk hujan, dalam bentuk gempa, dalam bentuk lahar, dalam bentuk. Kenapa kita sampai di 2021 ini pragmatis ya Mas Ragil ya, bingung mbek nyambut gawe ini dewe, gak pernah bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, apalagi mengirim doa atau suguh kepada leluhur seperti yang kita lakukan ini, karena Gondo Arum ini adalah bagian penyambung syukur kita kepada leluhur agar komunikasi kita lebih intensif atau nyambung dengan leluhur. Mas Nohan, dalam perspektif Mas Nohan, anak milenial, kita
melakukan bakar dupa, bakar menyan untuk mengingat leluhur, masih alergi nggak sih anak muda sekarang untuk kalau, bisa selaras ya dengan alamnya? Ya kalau tidak tahu makna tersendiri dari bakar dupa atau apapun kegiatan yang berbau budaya lah, ya itu memang nggak langsung nyambung Mbak Luki. Jadi perlu ada sedikit ya dikasih fakta atau dikasih makna, ini loh maknanya, ini loh maknanya, dan itu harusnya penting, harus diajarkan harusnya. Jadi biar milenial muda seperti saya ini ya nggak langsung wah ngomong zaman biyen kok dimeloi lah gitu Pak. Padahal kan tidak tahu makna tersendiri. Ya kalau tahu ya mungkin ya sedikit demi sedikit bisa lah bahwa oh ya ini ada tujuannya tertentu, oh ini tujuannya ini gitu. Ya, saya kemarin Mas Rakil, mic-nya pindah lagi. Mas Rakil, nggak apa-apa, saya kepingin tanya, di Madura itu peristiwa-peristiwa spiritual atau lakonah orang tua-tua lambe bahasanya ya, orang-orang tua zaman dahulu ini masih mengetengahkan seperti bakar dupa, menyan, masih ada nggak? Kalau saya masih ingat dulu di kampung saya di Lumajang Kelaka sana, sebelum berdoa itu biasanya bakar menyan. Kalau nggak bakar menyan itu belum dimulai doanya. Itu masih ada nggak di Madura Mas Rakil? Rasa untuk saat ini sedikit mengurangi. Sedikit berkurang. Itu sejak tahun berapa Mas Rakil itu kebudayaan itu sudah hilang bakar menyan atau bakar menyan kalau di Madura? Tahun berapa kira-kira dulu sudah mulai nggak ada? Ya, 1900? Aku rasa 1996 ke atas lah. Oh, berarti waktu saya kecil, aku rasa masih ada. 96 ya. Ini sudah mulai nggak ada ya, artinya mulai berkurang ya. Nah, tapi sebelumnya di angka 1995 masih ada ya Mas Rakil ya? Masih ada. Oke. Jadi di tahun 95 ini kebudayaan ini di Madura masih ada. Mas Rakil, pesan untuk masyarakat Madura untuk tetap menjaga selaras dengan alam semesta ini harus seperti apa orang-orang Madura? Tetap mengadakan upacara, selamatan dan macam-macam ini bagaimana seharusnya? Ya, untuk warga Madura khususnya ya, mohon bisa malam Jumat berkegiatan makam bujuk berdaki nyomet minyan atau berdupa, mengenang leluhur kita atau mengenang buyut-buyut kita yang sudah pakai bahasa Madura juga apa diadakan lagi untuk membakar kemenyan atau dupa ampon de kintok. Terima kasih Mas Rakil, Mas Nohan. Ke pemirsa Cahaya Batin, milenial seperti Nohan dari Madura yang berdomisili di Surabaya, Mas Rakil yang juga spiritual Madura yang dari Sampang, masih rindu dengan bertemunya dengan nilai-nilai keluhuran yang diajarkan oleh leluhur. Saya banyak baca mantra sastra Madura dalam tulisan aksara Hanacaraka. Di situ masih terngiang sebagai sebuah spirit besar bahwa Madura juga menggunakan aksara Hanacaraka dalam manuskrip, folklore, dan kitab-kitab kunonya. Hari ini sudah berkurang. Bakar menyan sudah berkurang, membaca aksara Hanacaraka Madura juga berkurang. Mari kita hidupkan kembali nilai-nilai kebudayaan luhur Nusantara dan belajar kembali tentang makna filsafat dalam dari semua aksara Jawa untuk menjadi bangsa yang sadar akan kekayaan nilai-nilai yang luar biasa. Terima kasih Mas Nohan, Mas Rakil, terima kasih. Semoga pembicaraan kini dalam pembahasan Cahaya Batin bersama Cak Monyong memberikan manfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu.